Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri, amin. Amin. Amin apa Pak? Amin. Rabbi israh li sadri, amin. Amin. Wa yassir li amri, Amin. wa halul 'uqdatam min lisani, Amin. yafqahu qawli. Amin. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. Yang kita hormati keluarga besar dari almarhumah Ibu Siti Khadijah binti Bapak Iming, itu Bapak Syarif. Kita doakan keluarga besarnya senantiasa diberikan ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sehat walafiat. Amin. Yang panjang umur. Amin. Mudah-mudahan terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Yang kita hormati guru kita bersama yang telah memimpin zikir tahlil beserta lengkapnya Al-Mukarram Al-Ustaz Abi Hayi. Hayya apa ya? Abi Hayya. Iya. Mudah. Oh ya. Doakan guru kita mudah-mudahan biar panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Tambah berkah hidupnya. Amin. Diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RT ada? Ya. Ada. Oh iya Bapak RT. Alhamdulillah masih muda, masih ganteng ya. Yang saya hormati Bapak RW ada? Bapak RW? Oh lagi rapat. Ya, ngambil duit kali ya. Saya hormati seluruh jamaah takziah yang mohon maaf apabila tidak sebutkan nama satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Saya hormati juga rekan saya yaitu Bang Nana. Saya hormati seluruhnya keluarga besar yang ditinggalkan dan seluruh jamaah. Mohon maaf apabila tidak saya tatak nama satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Amin. Nikmat panjang umur, Amin. nikmat iman dan Islam, Amin. dan nikmat tidak turun hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan nikmat ini kita dapat menyempatkan waktu kita untuk mendoakan atas kepulangannya kita punya bunda, kita punya tokoh masyarakat, kita punya tetangga almarhumah Ibu Siti Khadijah bin Bapak Iming yang baru saja memasuki alam yang ketiga, malam ketiga. Mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosanya. Amin. Diterima iman Islamnya. Amin. Dilipat gandakan amal ibadahnya. Amin. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Dijauhkan daripada kufrah min khufarini. Amin. Amin ya Allah ya rabbal. Alamin. Salam serta salam senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada paduka alam baginda mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang terus istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur kita yang kesekian kalinya, alhamdulillah, hampir tidak terasa bahwa hari ini kita berada di tahun baru. Ya, mudah-mudahan semangat kita semakin membaru. Amin. Amin. Rezeki kita terus Allah perbaiki yang lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan istri kita juga baru. Nambahnya ya, nambah cintanya baru. Amin. Udah, alhamdulillah ya. Hadirin hamba Allah yang mulia, manusia itu memasuki 5 dimensi alam. Yang pertama itu alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga itu alam dunia, yang keempat alam barzah, dan yang kelima alam akhirat. Akhirat pun terbagi menjadi 5. Yang pertama itu yaumul ba'ats, pembangkitan hari kubur. Yang kedua itu kumpul di padang mana? Padang mahsyar. Padang apa kalau ibadah haji? Padang mahsyar. Yang ketiga dihisab. Yang keempat di mizan. Yang kelima yaitu berjembat di siratal mustaqim. Bawahnya gejolak neraka, penentu daripada surga atau neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Amin. Mau masuk surga, Pak? Mau. Wah, kurang kenceng. Mau Mau. masuk surga, Pak? Mau. Mau cepat apa lambat? Cepat. Hah? Mau cepat apa lambat? Gue bilang cepat takut besok. Mudah-mudahan kapanpun kita wafat betul-betul dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Yang pertama tadi itu di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh itu cikal bakalnya berbarengan.
namun penurunannya berbeda. Ada yang diturunkan dengan zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan kita periode umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ruh tersebut Allah tiupkan ketika kita berada di perut ibu kita. Kapankah itu? Ketika ibu kita mengandung kita selama berapa bulan? 9. Ditiupkan ruhnya. Umur 4 bulan. Makanya orang dulu ada yang ngadain 4 bulan. Tapi zaman sekarang ngadainnya 7 bulan. Yang benar 7 bulan apa 4 bulan ini? Dua-duanya benar. Nah, ketika ibu kita hamil kita 4 bulan, maka disitulah Allah tiupkan ruh. Bukan hanya ditiupkan ruh, Allah catat daripada umur kita, Allah catat daripada rezeki kita, Allah catat daripada jodoh kita, Allah catat bahagia atau sengsara. Makanya kita ngadain 4 bulan. Tujuan apa? Seandainya nih sebang bayi umurnya pendek, biar umurnya panjang. Seandainya nih si bayi rezekinya sedikit, mudah-mudahan rezekinya banyak. Seandainya nih bayi jodohnya jauh di Kalimantan umpamanya, kan jauh ya. Mudah-mudahan nggak usah jauh. Yang keempat, seandainya si bayi sengsara, mudah-mudahan si bayi akan bahagia. Makanya ditiupkan ruh. Ketika umur 4 bulan, maka tuh bayi udah mulai dek, ya kan? Ada jantungnya, ada gerakannya, bahkan bisa nendang-nendang tuh. Betul nggak, Bu? Yang tahu hanya ibu. Kalau kita nggak pernah tahu ya. Kita perut buncit uang, tapi belum hamil ya. Cuman bikin doang ya. Ya Allah. Nah, kita pernah nginep di kandungan ibu kita. Karena kita pernah berada di kandungan ibu kita, makanya kita kudu sayang sama ibu. Makanya ketika sahabat Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati?" Apa kata Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Sumaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Baru yang terakhir, siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Ibu sampai 3 kali, bapak mah cuma 1 kali. Bapak mah cuma 1 kali, ibu sampai 3 kali. Ibu 3, bapak 1. Bapak 1, ibu 3. Nyebutinnya ya. Makanya Mang Nana itu. oh iya, ibu deh. Makanya ada lagunya tuh. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahirin lagi, nyusuin lagi, ngandung. Udah ya. Makanya kita kudu sayang sama ibu. Perjuangannya sangat luar biasa. Kenapa kok ibu sampai 3 kali, bapak mah cuma sekali? Ternyata ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh pria manapun. Pertama yaitu mengandung. Siapa yang mampu mengandung seorang laki-laki? Kita bawa-bawa walaupun gagah banget, bisa nggak ngandung? Nggak bisa. Lewat dari mana emang? Ya kan? Yang kedua, melahirkan. Kira-kira bapak bisa nggak ngelahirin, Pak? Lewat mana emangnya? Yang ketiga, menyusui. Siapa yang di antara kita yang bisa nyusuin anak? Paling kita cuma bisa bantuin. Ya Pak, bantuin istrinya. Bantu nyusu. Bantu nyusu. Ya Allah. Bantu nyusu. Ngabisin. Luar biasa. Ternyata ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki manapun. Itu disanggup oleh ibu kita. Luar biasa. Ibu kita sayang banget sama kita. Nggak pernah jijik. Kalau kita jijik apa orangnya? Jijian. Umpama ini kita pengen makan, ya kan? Di meja prasmanan kita sudah siapkan, ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur mayur, ada sambal, semua tuh lengkap. Ini kita Pak suaminya, ini kita istri kita, dan ini anak kita yang 12. Kita kumpulin semua 12. Ya orang dulu banyak kan anak 12, ya kan? Tiba-tiba yang si bontot emang musim hujan, main hujan-hujanan, ada apa? Tuh anak pilek. Ketika pilek keluar ingus, di ingus ntar masuk keluar, ntar masuk ntar, ya kan masuk keluar.
Kira-kira kita posisi pengen makan, tiba-tiba ada ingus. Kira-kira yang jijik bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Oleh bapaknya. Mak, itu anak kita ingus, sono buang ingusnya sono. Apa kata istrinya? Tenang Pak, tenang adik saya. Apa ini kita marah? Kagak. Diambil tuh ingusnya, serot. Dikepretin di lantai, serot, ya kan? Dikepretin di pantat, ya kan? Ya kan? Habis itu apa? Langsung makan lagi. Ternyata kata istri kita apa? Ini nasi asin amat ini ya. Ternyata bekas Ingus. bekas ingus. Nggak ada jijinya ibu kita. Subhanallah. Makanya kita kudu sayang sama Setelah kita kandungan dalam perut ibu kita, maka kita lahirlah dari kandungan ibu kita masuk alam dunia. Subhanallah. Saat kita lahir oleh ibu kita, kita tidak pernah tahu apa-apa. Ketika lahir ke alam dunia, kita tidak mengenal apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bermula zat Allah SWT yang telah mengeluarkanmu dari perut-perut ibu kamu. Saat itu kamu tidak tahu apa-apa. Paling kita cuma bisa nangis. Betul nggak Pak? Kenapa bayi lahir nangis Pak? Kenapa? Kenapa bayi lahir nangis? Kenapa Pak? Hidup. Girang, ya kan? Kenapa bayi lahir nangis? Kenapa? Hidup. Ya, jawabannya satu, karena hidup. Ada yang bilang bapaknya serem, ada. Ada yang bilang setan, ada. Jawabannya satu, karena bayinya hidup. Apa artinya? Lahirlah kamu dalam keadaan menangis, sementara orang di sekitar kamu pada tersenyum. Matilah kamu dalam keadaan tersenyum, sementara orang di sekitar kamu pada menangis. Satu kita sudah rasakan. Ketika kita lahir alam dunia, kita rata-rata pada nangis, tetangga pada senyum. Bahkan orang di padang rumah pada nyempal, Ustaz, ya kan? Yeah. Ada yang ngasih kado, ya kan? Yeah. Ada yang ngasih amplop, isi ada. Itu. Yeah. Anak pertama. Anak pertama, anak kedua, tiga enggak. Ada yang ngasih gocap, ya kan? Ada yang ngasih jigo, ada yang ngasih 10.000. Ada yang cuma ngelongok doang. Udah lahir ya, udah pulang baik lagi. Ada nggak? Nggak apa-apa. Yang penting sudah turut bersuka. Iya. Tetapi yang paling susah adalah mati tersenyum. Orang di sekitar pada nangis. Ini yang susah Pak. Seumur hidup saya baru satu kali melihat orang mati senyum. Baru satu kali. Itu pun di sinetron. Ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mesem aja ya, insya Allah. Nah, kita sekarang hidup alam dunia. Dunia merupakan tempat ladang buat bekal akhirat. Perjalanan kita baru 3 tahap nih. Tadi alam ruh, kedua alam rahim, yang ketiga baru alam dunia. Berapa lama kita hidup alam dunia? Nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundur. Ini kalau hitung-hitung enak kan tahun baru enak ya Pak. Ibu kita wafat, siapa yang tahu umur? Betul Pak? Kadang-kadang sekarang mati di rapel, mati itu gabungan. Pulang jalan-jalan, tabrakan, mati. Kemarin saudara kita kena gempa, mati. Belum lama tetangga saya ketiban ninjo, mati. Kalau 3 karung nggak mati bang. Ya Allah. Nah, kita dunia ini hanya sementara Pak. Subhanallah. Hanya hitungan sementara. Paling lama 60 tahun, paling lama 70 tahun. Jarang yang umur 80 tahun. Betul nggak? Ustaz taruh umur Ustaz. Ada 90 Ustaz? Belum. Baru 17. Ya, baru 17 katanya. Duren. Udah keren. Oh, udah keren. Ya Allah. Duren 1000. 1000. Ya Allah. Kalau kita ngikut umur Rasul antara 60 sampai 70 tahun. Tinggal nyadar umur kita. Rasul aja umur cuma 63 tahun. Ya kan? Umur kita 50 tahun. Kalau berarti 63 dikurang 50 berapa? Tinggal 13 tahun. Umur kita udah 60 nih. Berarti tinggal 3 tahun lagi. Kita hitung teliti banget. Umur kita 62 tahun 11 bulan. Tinggal sebulan lagi. Nggak usah pakai pantangan ya. Udah makan seenak udah embat aja. Kenapa? Tinggal sebulan. Ya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Afiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, makanya mumpung kita masih hidup alam dunia, terus perbekalan buat akhirat kita terus cari Pak.
Jangan kejar dunia mulu. Dunia emang kalau kita kejar capek dan nggak ada puasnya. Tapi kalau kita bekal akhirat, itu yang bisa menyelamatkan kita. Bukan hanya di akhirat, bahkan dari kuburan itu bisa menyelamatkan kita, Pak. Kenapa? Kuburan itu penentuan antara celaka atau bahagia. Itu luar biasa nih. Penentuan. Makanya kenapa sih kita adakan zikir tahlil? Tujuannya mendoakan. Seandainya nih si ahli mayit dapat kesulitan, kita doain mudah-mudahan dapat bahagia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang paling menakutkan adalah di dalam alam kubur, Pak. Kalau alam dunia sesakit-sakit apapun ada yang nolongin. Sesusah-susah apapun pasti ada yang nolongin. Tapi kalau sudah masuk alam kuburan, kalau kita sakit siapa yang nolongin, Pak? Kalau kita lagi kesusahan siapa yang nolongin? Seandainya kita teriak pun orang dengar, kira-kira mau nggak nolongin, Pak? Enggak. Kuburan nih, kita kuburan tiba-tiba ada yang bilang minta tolong. Kira-kira tolong apa kagak? Oh, bakalan dah. Kita ngibrit. Kabur. Ya Allah. Makanya tuh, terus kita perbanyak amal ibadah. Makanya ada 3 hal yang tidak akan terputus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafawi awalin soli yadkhuluhu. Apabila telah mati anak Adam. Siapa anak Adam? Kita semua nih. Kita cucu keturunan Nabi Adam. Kira-kira yang benar mati apa meninggal sih, Pak? Pak, mati apa meninggal? Kira-kira yang benar? Hah? Mati. Tuh, ini mati, ini meninggal. Mati. Hah? Meninggal. Hah? Kira-kira salat Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Oh, Coba kalau mati. meninggal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Meninggal. Makanya kalimat yang benar adalah kalimat Mati. Mati bahasa Arab, meninggal bahasa Indonesia. Apabila telah mati, telah meninggal anak Adam, maka terputus amal ibadahnya. Artinya apa? Yang biasanya sholat tidak bisa sholat lagi. Yang biasa ngaji tidak bisa ngaji lagi. Yang biasa baca Quran tidak bisa baca Quran lagi. Seandainya kita udah mati, masih bisa sholat berjamaah di masjid. Ya Allah, kira-kira yang takut yang mati apa yang hidup? Woi, Yang mati. kita lagi sholat nih berjamaah di masjid. Tiba-tiba yang meninggal ikut sholat sama kita. Kira-kira gimana Pak sholatnya? Kabur. Kabur ya. Ya Allah. Makanya nggak bisa menambahkan amal ibadahnya lagi. Kecuali ada 3 hal. Walaupun sudah wafat, walaupun setelah meninggal dunia, 3 hal ini yang terus mengalir membagikan untuk almarhum dan almarhumah. Apa yang 3 itu? Itu sedekah jariyah. Berbicara masalah sedekah, kalau bisa yang gedean dikit apa, Pak? Kadang-kadang kalau hari Jumat, ya Allah warna abu-abu mulu. Padahal di kantong kita ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna coklat, ada yang warna abu-abu. Ketika kotak amal lewat, mana yang kita taruh, Pak? Pak, mana kita taruh? Ya Allah, udah abu-abu lecek lagi. Ya Allah. Kalau bisa amal ibadah kita tingkatin, yang dari 2.000 menjadi 5.000, yang dari 5.000 menjadi 10.000, yang 10.000 menjadi 20.000, yang 20.000 menjadi 50.000, yang 50.000 menjadi 100.000. Ini udah 2023, surga udah naik, Pak. BB aja kemarin naik, ya kan? Masa surga kagak naik. Emang kesannya buat masjid, Pak. Kesannya buat musola. Terlihatnya buat sarana ibadah. Kelihatannya doang. Tapi hakikatnya itu adalah tabungan kita, Pak. Ya Allah, itu perbekalan buat kita menuju Allah. Kita kalau pengen jalan-jalan harus punya duit, Pak. Betul nggak? Harus punya bekal. Kita jalan-jalan ke Jawa Timur, perlu bekal nggak, Pak? Belum. Berapa duit pakai habis? Ya, nak. Hah? Ya. 5 juta ada ya? Ya, Kalau kita ke Bali berapa duit? Sejak dulu, kan? Kalau kita ke luar negeri berapa duit? Sejak dulu. Udah ratusan juta kita habis. Ya Allah, sedangkan perjalanan kita bukan dari sini ke Jawa Timur, Pak. Bukan dari sini ke Bali. Bukan dari sini ke luar negeri. Dari sini sampai ke akhirat, Pak. Perjalanan masih panjang. Kalau amal ibadah kita cuma 2.000, kira-kira nyampe apa kagak, Pak? Woi, 2.000 nyampe nggak? Kita pengen ke Jawa Timur, ke Surabaya, punya duit cuma 2.000. Kira-kira nyampe apa kagak? Enggak. Nggak bakal nyampe. Kalau kita misalnya sesat di perjalanan, kita bisa minta tolong, bisa minta duit karena orang lain. Tapi kalau di akhirat mau pulang kemana? Kalau minta tolong ke siapa? Saya catetin. Itu sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafawi. Itu ilmu yang
bermanfaat. Awalin solih yad'ulahu, yaitu anak yang soleh senantiasa mendoakan orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Syogir. Ini doa hampir sepele menurut kita, sangat sepele. Jangan pun kita bayi aja, umur 5 tahun aja itu apa doa itu? Walaupun tuh terkesan sepele, justru doa ini yang akan membahagiakan untuk almarhum dan almarhumah. Amin ya Allah. Ini yang bisa menyelamatkan ahli kubur. Ini yang bisa membahagiakan untuk almarhum dan almarhumah. Kenapa? Tadi saya katakan, dia tidak bisa mengenabakan amal ibadah kalau bukan dari anak soleh. Siapa lagi yang doain? Kita doain paling cuma 7 hari. Betul Pak? Ntar ada 14 hari, ada 40 hari. Ada lagi nanti haul. Setelah itu siapa yang doain? Yang doain adalah anaknya. Ya Allah, kita sebagai anak senantiasa terus doakan orang tua kita, insya Allah. Kalau masih hidup bagaimana caranya? Silaturahmi ke rumah orang tua kita. Man kalau jalannya jangan lurus, miring dikit. Kalau nentengan ya. Kalau kita ke rumah orang tua kita jalannya lurus, tapi miring. Begini nih, paham ya? Apa paham? Buat tentengan, ya kan? Iya. Kalau kita orang tua kita telah meninggal dunia, kita jangan bawa tentengan. Kita bawa surah Yasin. Kadang-kadang kuburan cuma bawa air mawar doang, 3 botol. Sama kembang lah tuh. Udah itu ditaburin, pengen ngomong lagi. Bagaimana Pak? Ada apa kagak? Wah, kata bapak kita, udah bukan adem lagi, banjir. Mau 3 botol, betul nggak? Ya Allah, orang tua kita bukan hanya ingin ditaburi oleh kembang, bukan. Yang terutama adalah doa dari anaknya. Subhanallah. Mudah-mudahan almarhumah ini senantiasa dengan alam barzah yang terbaik, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena udah pada loyo ya. Mudah-mudahan ada apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa di awal tahun ini senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin. Diberikan panjang umur. Amin ya Allah. Mendapatkan bimbingan terus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan di awal tahun ini lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan almarhumah yang baru saja memasuki alam ketiga, mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosanya, Amin. diterima iman Islamnya, Amin. dilipat gandakan amal ibadahnya. Amin. Mudah-mudahan terus mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum saya akhiri, di rumah ada pondok pesantren yang berada di Jembatan Serong. Nama pesantrennya Hidayatul Ansor. Pimpinannya orang tua saya, Abi Kiai Haji Muhammad Ansori HS. Saya adalah putra Abi Haji Ansori.